Kita berjumpa lagi dalam kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu ya saudara. Hari ini kita bersyukur kita boleh melaksanakan ibadah secara streaming. Dan kita boleh bersyukur bahwa ibadah ini bisa dikatakan ibadah secara nasional ya. Ada dari Jakarta, ada dari Cianjur, ada dari Soe, semua boleh mengikuti ibadah. Kita bersyukur, ini pengalaman yang baru dan saya percaya ini adalah latihan kita saudara. Nanti kita akan sampai kepada ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam tubuh manusia yang baru, dalam roh kita akan dihentar ke sana saudara. Di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, maka pekerjaan kita adalah beribadah, melayani, dan memerintah di bumi ini saudara, dalam keadaan tubuh yang baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Bisa beribadah secara bersama-sama, tubuh kita, tubuh yang baru ini bisa hadir di mana saja seperti tubuh Yesus ya, tubuh kebangkitan. Nah, itu satu ibadah yang ada di dalam ibadah 1000 tahun damai. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Kita masih ada di Wahyu 19 ya saudara. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah boleh kita sama-sama membaca ya. Membaca Alkitab kita. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Saudara, khusus kita akan membahas Wahyu 19 ayat yang ke-9 ya, berkata bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah perkataan yang benar, datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Kalau kita lihat, kita percaya bahwa firman Allah itu adalah perkataan Allah. 66 kitab yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah perkataan Allah. Ya. Tetapi kita mendengar bahwa di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9 ini adalah benar-benar perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri, yang disaksikan oleh Yohanes di dalam satu penglihatan ketika dia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Nah, kenapa disebut berbahagia saudara yang diundang ke perjamuan kawin anak domba? Karena ini adalah pintu masuk saudara untuk bisa masuk ke dalam Firdaus, kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, lalu kita masuk dalam Yerusalem baru. Jadi disebut berbahagia adalah ketika kita bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba, karena selanjutnya kita tinggal mengikuti. Justru ketika kita tidak bisa masuk di dalam pernikahan atau pesta kawin anak domba, ini yang disayangkan saudara ya, karena kelanjutan daripada kehidupan yang kekal jangan-jangan kita tidak bisa menikmati ya. Jadi berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, itu adalah betul-betul kebahagiaan puncak. Kalau di dalam kitab Wahyu, di situ ada 7 kebahagiaan ya, kita sudah sama-sama pelajari. Dan puncak daripada kebahagiaan adalah Wahyu 19 ayat yang ke-7. Dimulai dari berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Itu kebahagiaan yang pertama. Kemudian ada, kita hitung di dalam kitab Wahyu itu ada tulisan sampai 7 ucapan berbahagia. Dan Wahyu 19 ayat 7 inilah puncak kebahagiaan. Berbahagialah mereka yang diundang dalam pesta kawin atau perjamuan kawin untuk anak domba. Ya,
Kita sudah sama-sama mendengar firman Allah dan 2 minggu berturut-turut bahwa perumpamaan tentang kerajaan Allah, khususnya tentang perkawinan anak domba itu, Tuhan ingatkan kita kepada Matius 22 ayat 1-2, ya saudara. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, kita review sedikit bahwa dalam pesta kawin anak domba yang ditulis di dalam Matius 22 tentang kerajaan Allah, di situ kita sudah belajar ada 3 sikap yang merespon undangan. Yang pertama, Matius 22 ayat 3, orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Ya, tidak mau datang. Kenapa tidak mau datang? Karena mereka merasa bahwa mereka itu punya hal-hal yang lain. Tidak merasa bahwa undangan itu sesuatu yang penting. Ya. Lalu yang kedua, di dalam Matius 22 ayat 4-8, mereka tidak layak untuk itu. Ya, tidak layak untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Karena apa? Ya, mereka sama mendahulukan perkara-perkara dunia, sehingga tidak layak untuk itu. Dan yang ketiga adalah ada datang, ya, undangan itu diberikan kepada kita, kemudian kita menyikapi dengan kehidupan yang mau datang beribadah. Ya, pesta ibadah itu adalah pesta kita. Tetapi di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 ada sikap-sikap yang tidak layak karena tidak berpakaian pesta. Ya, tidak berpakaian pesta. Kalau dikembalikan kepada ayat dari Wahyu 19 ayat 8 yang tadi kita baca, ya, pakaian pesta itu berbicara lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini berbicara soal perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang yang kudus dan telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi sayang perbuatannya tidak mencerminkan kehidupan yang benar. Ini berbicara tidak berpakaian pesta, beribadah tetapi tidak berpakaian pesta. Tidak dihiasi dengan perbuatan-perbuatan benar. Sehingga kehidupan yang demikian akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi sudah 2 minggu kita sudah belajar, saudara, kita harus berhiaskan pakaian putih bersih, lenan putih bersih, yaitu menuju kepada perbuatan-perbuatan benar, tanda bahwa kita telah dikuduskan, identik, ya saudara. Kalau kita benar disucikan, maka perbuatan yang lahir dari kehidupan yang benar adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Tetapi kalau kita mengaku-ngaku, nah ini kemarin dalam PA kita sudah mendengar, kalau kita berkata bahwa kita tinggal di dalam Yesus, maka kita pasti melakukan firman Allah dan tidak lagi berbuat dosa. Tetapi kalau kita masih tetap berbuat dosa dan tidak melakukan firman, berarti kita belum tinggal di dalam Tuhan. Kita belum dibenarkan, kita belum disucikan. Lalu apa percaya kita kepada Tuhan kalau kita belum dibenarkan? Ya. Kalau tanda orang yang sudah dibenarkan pasti meninggalkan dosa. Dan perbuatan-perbuatannya identik dengan perbuatan-perbuatan orang benar. Itu arti daripada berpakaian pesta. Ya. Sekarang kita akan belajar dari mana kita mendapatkan pakaian putih, saudara. Ya, dari mana kita mendapatkan pakaian putih? Dari mana kita mendapatkan perbuatan-perbuatan benar itu? Karena kalau kita melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah bosan. Ya, karena kita masih hidup di dalam daging. Rasul Paulus pernah berkata, apa yang kuinginkan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, seringkali yang diperbuat adalah keinginan dosa, keinginan daging. Sehingga keduanya bertentangan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita mendapatkan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Saya akan ajak saudara membuka Alkitab kita di dalam buku Kejadian. Ya. Buku Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Ini tentang bagaimana manusia pertama kehilangan pakaian kemuliaannya. Kejadian 2 ayat yang ke-25, saudara. Mereka keduanya telanjang. Ini menunjuk kepada Adam dan Hawa.
Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah itu tidak diciptakan dengan pakaian yang ada seperti kita sekarang, saudara. Ya, mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi dikatakan mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena saat itu mereka ada pakaian kemuliaan. Belum jatuh di dalam dosa. Kehidupan yang ada di dalam rencana dan hadirat Allah, ya. Kehidupan yang tidak ada dosa itu sama dengan mengenakan pakaian kemuliaan. Jadi Tuhan menciptakan manusia sama mulia dengan Tuhan, ya, memiliki pakaian kemuliaan, ditempatkan di Taman Eden. Tetapi sayang kemudian manusia jatuh di dalam dosa ketidaktaatan, ya. Mereka memberontak terhadap firman, ya. Kejadian 3 ayat 7. Akibatnya, saudara, akibat memberontak, akibat tidak taat kepada firman, Kejadian 3 ayat 7, terbuka mata mereka, ya. Terbuka bukan perkara-perkara yang baik, ya, tetapi kita lihat terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak merasa malu dan tidak menyadari bahwa hidupnya telanjang karena masih ada pakaian kemuliaan Allah. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka menyadari, terbuka mata mereka bahwa mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ya. Apa yang ada diambil. Dan pada saat itu mereka ambil daun pohon ara, kemudian dibuat cawan, ya, dibuat untuk menutupi ketelanjangannya. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ya, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saudara, di dalam dunia yang sengsara dan penuh kutukan, ya, manusia bukannya bertobat ini. Manusia bukannya bertobat, tetapi jatuh bangun dalam dosa. Kita ini jatuh bangun di dalam dosa. Ya, kita jatuh bangun dalam dosa, berkubang dalam dosa, sampai kepada puncaknya dosa. Dan puncak dosa itu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Ya, akibatnya manusia tampil seperti apa, saudara? Seperti dikatakan dalam firman Allah, seperti anjing dan babi. Ya, telanjang, tidak tahu malu. Itu manusia yang hidup di dalam dosa. Sekarang kita lihat di dalam Kejadian 3:7, ayat tadi yang kita baca, Kejadian 3:7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Ya, mereka pakai daun ara untuk membuat cawan. Ini usaha manusia untuk apa, saudara? Menutupi ketelanjangannya. Apa arti daripada daun pohon ara? Arti daripada daun pohon ara adalah kebenaran diri sendiri. Ya, karena daun itu tidak mudah sifatnya, maksud saya sifatnya itu tidak kekal. Daun itu mudah layu, mudah kering, dan daun itu tidak dapat menutupi ketelanjangan manusia. Ya, daun itu sifatnya sementara. Jadi arti daripada kebenaran diri sendiri itu tidak bisa menutupi ketelanjangan akibat dosa. Ya, kebenaran di luar firman atau di luar Alkitab itu tidak dapat, ya, tidak dapat membuat kehidupan kita dibenarkan hanya lewat kemurahan Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, Kejadian 3 ayat 21. Harus ada respon atau harus ada inisiatif dari Allah. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Nah, ini satu tindakan daripada Allah yang nanti akan menubuatkan tentang korban Yesus di atas kayu salib Golgota. Tuhan berusaha untuk menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit binatang. Ya saudara, binatang ini disembelih dan ada penumpahan darah, menunjuk kepada Yesus yang harus mati di atas kayu salib Golgota. Kita belajar di dalam Yohanes 19 sekarang saudara. Saudara buka Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan kemudian jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Berikutnya, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara, Yesus sebagai anak domba Allah telah mati di atas kayu salib. Ini yang sudah dinubuatkan oleh apa yang dilakukan Allah, mengambil kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa akibat telah hilang kemuliaan Allah karena mereka telah jatuh di dalam dosa. Ya, kemudian ini menubuatkan Yesus di atas kayu salib Golgota. Yesus ditelanjangi, saudara, supaya kehidupan kita mendapatkan pakaian kemuliaan kembali. Yesus disembelih, ya, seperti domba yang kemudian disembelih dan dikuliti. Itulah pribadi Yesus di atas kayu salib Golgota. Dia disalib sampai mati dan pakaiannya diambil. Itulah mula-mulanya Allah akan mengembalikan pakaian putih kepada kita, saudara, yaitu pakaian kemuliaan, ya, supaya kita bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba, memakai pakaian pesta, pakaian yang putih bersih. Ini yang Tuhan lakukan di atas kayu salib Golgota. Ya, kita lihat ada 3 macam tingkatan pakaian pesta, sampai akhirnya kita mendapatkan pakaian putih bersih. Perbuatan-perbuatan benar yang memampukan kita berlayak untuk bisa masuk di dalam pesta kawin anak domba. Itu dimulai dari Yohanes 19 tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-23. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Ya, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jadi ada 4 prajurit yang mendapatkan pakaian Yesus. Ya, ini pakaian yang ada di bagian dalam, saudara. Ini pakaian Yesus. Nanti ada yang berikutnya, yaitu jubah. Jubah atau tunik bagian luar. Bagian luar ini dikatakan tidak berjahit, dari atas sampai bawah itu 1 tenunan saja. Tidak ada bagian yang dipotong menjadi pola kemudian disatukan, ya saudara ya. Tetapi pakaian yang di dalam itu yang dibagi menjadi 4. 1 prajurit 1 bagian. Ya, yang pertama yang dibagikan kepada para prajurit menjadi 4. Ini adalah pakaian keselamatan, saudara. Pertama-tama yang Tuhan berikan kepada kita adalah pakaian keselamatan, supaya kita diselamatkan. Karena kehidupan kita berdosa, Tuhan kembalikan hidup kita. Pertama-tama Dia kasih pakaian keselamatan. Ya, pakaian keselamatan untuk bisa kita mengenal kebenaran. Ya, ini menunjuk kepada pakaian Yesus yang dibagi menjadi 4 bagian. Keselamatan ini untuk semua orang, saudara. Saudara boleh catat, keselamatan ini buat semua orang. Tidak ada yang tidak terkecuali. Baik kita orang berdosa maupun kita orang benar menurut kebenaran diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar, kata Roma, ya. Semuanya telah berbuat dosa. Dan Tuhan memberikan pakaian keselamatan ini bagi semua orang. 4 dibagi 4.
dibagi 4 penjuru. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Itu pakaian keselamatan untuk semua orang. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Nah, ini pakaian keselamatan ini buat orang Israel, buat turunannya, keturunan-keturunan orang Israel. Tetapi Petrus juga katakan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi keselamatan ini dibuka seluas-luasnya, sehingga sampailah kepada kehidupan kita bangsa kafir. Percaya kepada Yesus, itu yang disebut orang yang masih jauh. Ya saudara, kita dulunya jauh, tetapi dijadikan dekat oleh darah Yesus. Kita dijadikan mempelai Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Kita ini yang dilihat oleh Rasul Paulus, orang yang masih jauh, yang dipanggil Tuhan, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, ini panggilan Tuhan, pakaian keselamatan. Ya, sehingga kita lihat ayat 40 sekarang. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini mula-mula Tuhan akan mengembalikan saudara pakaian kemuliaan, sampai nanti puncaknya menjadi pakaian putih bersih. Pakaian keselamatan Tuhan berikan kepada seluruh orang yang bisa percaya dan mau percaya kepada karya penyaliban Yesus di atas kayu salib Golgota. Kalau di dalam pelajaran tabernakel, pakaian keselamatan ini terkena kepada halaman tabernakel. Ya, di mana di situ ada mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan. Bertobat, kemudian beri dirimu dibaptis. Sampai kepada batas daripada pintu kemah, kalau kita mau bertobat dan dibaptis, ya, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ini pakaian keselamatan. Ya, jadi tahu dengan pasti, kemudian bertobat, masuk dalam baptisan air, dan menerima baptisan Roh Kudus. Ya, pernah Yesus katakan kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini pakaian keselamatan. Percaya, yakin, sungguh kepada Tuhan, bertobat, kemudian masuk di dalam proses kelahiran baru, yaitu lahir dari air dan roh. Ya saudara ya, itu menuju kepada pakaian keselamatan. Sekarang meningkat saudara, tidak berhenti sampai situ. Yang berikutnya adalah pakaian kesucian. Apa itu pakaian kesucian? Tadi kita baca di dalam Yohanes 19 ayat ke-24 mengenai jubah. Ya, jubah yang satu tenunan. Ya, satu tenunan ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah ada apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ini pakaian Yesus yang kedua, saudara. Kalau tadi pakaian yang ada di dalam, seperti saya ini misalnya, saya kenakan pakaian kolar di dalam yang warna merah, itu yang dibagi 4. Tetapi kemudian ada jubah.
Seperti saya pakai jas, ini jubah. Ketika diperiksa jubahnya Yesus, itu satu tenunan. Sehingga prajurit itu sayang juga, saudara ya, kalau harus dirobek. Ya, sehingga dia katakan prajurit-prajurit itu, mari, ini kita undi saja. Sayang kalau dibagi menjadi beberapa potong. Kita undi saja, dan siapa yang mendapat, itu yang akan mengambil pakaian Yesus. Apa arti daripada jubah Yesus yang diundi? Ya, jubah Yesus yang diundi sama dengan hanya orang yang mendapat kepercayaan Tuhan, hanya orang yang mendapat kemurahan Tuhan yang bisa mendapatkan jubah Yesus. Nah, jubah daripada Yesus, ya, ini adalah pakaian kudus, saudara. Saudara boleh lihat di dalam Keluaran 28. Keluaran 28 ayat 1-2. Ini satu perintah yang Allah berikan kepada Musa untuk menjadi syarat bagi Harun, ya, dan anak-anaknya dalam melayani Tuhan harus memakai pakaian kudus. Keluaran 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi di dalam melayani Tuhan itu, saudara, ya, Tuhan sudah menentukan untuk para imam punya pakaian khusus. Ya, pakaian khusus itu adalah apa? Perhiasan kemuliaan. Ya, jadi ketika kita melayani Tuhan harus punya perhiasan kemuliaan. Tadi langkah pertama kita dibenarkan lewat pakaian Yesus yang dibagi menjadi 4 bagian, menunjuk kepada keselamatan itu untuk semua orang. Syaratnya hanya percaya kepada korban Yesus. Tetapi yang berikutnya, saudara, berbicara soal jubah, ya, pakaian kesucian, ini enggak semua orang bisa dapat. Pakaian atau jubah Yesus itu diundi. Yang mendapatkannya, itulah yang mendapatkan kemurahan. Demikian juga dengan pakaian atau jabatan imam. Itu bukan jabatan murahan. Itu jabatan yang dikhususkan bagi orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, pakaian yang pertama itu keselamatan, itu diberikan kepada semua orang. Syaratnya hanya percaya kepada Yesus. Tetapi pakaian imam itu adalah perhiasan kemuliaan, itu diberikan kepada setiap orang yang mendapatkan kepercayaan dan setiap orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara Tuhan pakai sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya sebagai gembala, teman-teman yang ada di pastori sebagai pelayan-pelayan musik, saudara sebagai jemaat Tuhan, itu adalah jabatan. Dan jabatan dari Tuhan itu bukan murahan. Ya, saya lihat rekan hamba Tuhan, dulu kan masih belajar, sekarang pasca itu sudah terjun di ladang Tuhan, di Soe. Itu saya sebut rekan hamba Tuhan yang ada di ladang Tuhan. Ingat, jabatanmu bukan jabatan murahan. Itu Tuhan berikan kepada orang yang memang patut dipercaya dan patut mendapatkan kemurahan. Ya saudara, buktinya apa? Pakaian jubah Yesus itu satu tenunan, sangat berharga, tidak dibagi-bagi. Sampai prajurit diundi, orang yang menerima undian itulah orang yang mendapatkan kemurahan. Jadi sesungguhnya hidup kita untuk mendapatkan jubah pelayanan itu adalah kepercayaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, jadi pasca jabatan sebagai hamba Tuhan itu adalah jabatan yang paling berharga. Melayani Tuhan itu yang paling berharga.
Bagi saudara-saudara semua juga saudara, tidak ada pekerjaan di dunia ini yang paling berharga selain kita mempertahankan jabatan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, seperti jubah yang 1 tenunan yang diberikan kepada prajurit yang menerima undian. Ya, jadi jubah Yesus 1 tenunan, jubah Yesus 1 tenunan itu menunjuk kepada satu tubuh Kristus. Tidak ada 2 tubuh Kristus, 1 tubuh Kristus. Ya. Jadi kita sekarang ini sedang membangun 1 tubuh Kristus. Jadi nanti saudara jangan berdoa lagi, mari Tuhan bentuk kami menjadi tubuh-tubuh Kristus. Tidak. Tubuh Kristus hanya 1. Atau kemudian saudara berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi mempelai Kristus. Tidak. Mempelai Kristus hanya 1. Kita anggota tubuhnya. Ya saudara, jadi tubuh Kristus itu 1 tenunan. Nah, jubah pelayanan ini modal untuk membangun tubuh Kristus. Jadi untuk membangun tubuh Kristus itu saudara, tidak semua orang yang mendapatkan kemurahan. Ya. Orang percaya kepada Tuhan, pakaian keselamatan itu diberikan kepada semua orang, kepada 4 penjuru. Tetapi modal untuk melayani Tuhan itu tidak, sekali lagi saya katakan, tidak murahan. Itu diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Itu diberikan kepada orang yang memang patut mendapatkan kemurahan. Ya, jubah Yesus 1 tenunan artinya 1 tubuh Kristus. Tujuannya supaya kita melayani Tuhan masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Walaupun berupa macam-macam anggota, keahlian, tetapi tujuan kita menjadi 1. Ya saudara, saudara yang ahli memainkan musik, saudara yang ahli di dalam hal apapun juga, bersatu di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus. Dan di dalam Yehezkiel 42 ada ketentuan saudara. Ya, ketentuan tentang pakaian pelayanan ini. Yehezkiel 42 ayat yang ke-14. Yehezkiel 42 ayat yang ke-14. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Nah, kalau pakaian yang kedua, yaitu jubah Yesus yang 1 tenunan, di dalam pengajaran tabernakel itu terkena kepada tempat kudus. Ya. Dan ketentuan tentang pakaian pelayanan dikatakan di dalam ayat 14, kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak sembarangan keluar ke pelataran, tetap memakai pakaian kudus. Mereka harus tanggalkan pakaian mereka di tempat kudus, ya, kemudian mengenakan pakaian mereka yang lain. Baru mereka bisa ketemu umat Tuhan atau keluar. Ya, karena di dalam perjanjian lama, dalam pelayanan para imam, toh mereka juga harus keluar, saudara, imam-imam. Ya, di dalam tabernakel Musa, ketika mereka masuk dan melayani di tempat kudus, tidak bisa tidur terus di situ. Ya, mereka satu saat harus keluar. Dan ketika mereka keluar, mereka harus menanggalkan. Ya. Nah, apa arti rohaninya? Ya, orang yang memakai pakaian pelayanan, yang berada di ruangan suci, ya, itu harus dalam tanda kekudusan. Harus memiliki perhiasan kekudusan. Tadi dikatakan bahwa pakaian itu menunjuk kepada perhiasan kemuliaan. Di dalam Keluaran 28 ayat 2, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, di dalam imamat, sekarang di dalam imamat, ya, Imamat 21 ayat yang ke-12 itu menunjuk kepada pelayanan kita di akhir zaman, saudara. Bahwa orang yang melayani di tempat kudus, janganlah ia keluar. Ya, supaya tanda yang dikhususkan kepada kita tidak hilang. Yaitu bahwa kita setelah dikuduskan, mendapatkan kembali pakaian kemuliaan. Nah, pakaian kemuliaan ini yang hilang dari Adam dan Hawa, yang hilang dari manusia karena berbuat dosa,
sekarang Tuhan kembalikan kepada kita lewat jabatan pelayanan. Lewat jabatan pelayanan, saudara, kita sedang dikembalikan dalam bentuk dan pola kerajaan Allah untuk bisa kembali sama seperti Allah dalam Tritunggal Allah. Ya, yaitu kita bersekutu di dalam ruang suci itu dalam ibadah raya, itu ada pelita emas. Kemudian ada meja roti sajian, itu ibadah pendalaman Alkitab. Mesbah dupa emas, ibadah doa penyembahan. 3 macam ibadah pokok ini, saudara, masing-masing memiliki fungsi. Ya, ibadah raya ini, saudara, ya, kita sedang melekat kepada Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus. Makanya di dalam ibadah raya yang menuju kepada pelita emas, semua talenta harus dinyalakan. Semua pelita harus dinyalakan. Saudara bersaksi, itu saudara sedang menyalakan pelita saudara, berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Semua talenta, kalau di dalam ibadah raya, jangan berdiam, nyalakan terus saudara. Ya, menjadi roh yang berkobar-kobar. Kita sedang dilatih, roh kita melekat kepada Roh Kudus. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab, tubuh kita ini sedang Tuhan lekatkan kepada persekutuan dengan firman, yaitu pribadi anak Allah, Yesus yang adalah firman. Kita mendapatkan jaminan, saudara. Ya, kita bukan hidup, tubuh kita bukan hidup, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh kita ada dalam jaminan kesehatan. Tubuh kita ada dalam jaminan kekuatan baru. Apalagi di dalam perjamuan kudus itu ada pencurahan anggur di atas roti, yaitu menunjuk kepada korban Yesus di atas kayu salib. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebetulnya tubuh kita yang sedang dirubah. Tubuh yang dirubah. Kalau kita ikut pendalaman Alkitab, bukan artinya kita jadi isi otak kita dengan pengetahuan Alkitab. Bukan. Tujuan daripada kekuatan firman kemarin dalam pendalaman Alkitab sudah kita dengar, yaitu mengubah hidup kita, saudara. Nanti satu saat tubuh kita ini tidak lagi tubuh jasmani. Ketika sangkakala terakhir berbunyi, maka kita yang masih hidup, ya, mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka paling dulu dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, kita diubah, tubuh yang diubah. Bagaimana bisa diubah? Kita makan firman terus. Tubuh kita itu harus makan firman terus. Sehingga satu saat ketika sangkakala terakhir, ini firman yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan. Ya, pakaian kemuliaan yang semakin lama semakin besar. Kemarin dalam pendalaman Alkitab, di dalam ibadah fasik, ini yang dihilangkan. Ini yang dihilangkan. Penyucian firman dan kemudian pekerjaan roh. Sesungguhnya antikris itu nanti akan menghentikan korban sehari-hari. Ya, yaitu ibadah di dalam kekuatan penyucian firman dan dalam pengurapan Roh Kudus. Karena antikris tahu ini dua perkara yang dapat mengangkat gereja, yang dapat mengubahkan tubuh daging menjadi tubuh yang sempurna. Antikris tahu dan antikris tidak mau gereja Tuhan mengalami keubahan. Sehingga nanti, ya, antikris itu akan menghentikan korban sehari-hari. Kemarin kita sudah dengar di dalam Daniel pasal yang ke-8. Tujuannya supaya kita tidak diubahkan, saudara. Tidak mengalami keubahan. Jadi biarlah pada hari-hari terakhir ini kita banyak mendengar firman, sampai nanti kekuatan firman itu mampu mengubahkan kita. Mulai dari apa, saudara, kemarin? Kita mendengar firman, menyimpan firman dalam hati. Kemudian praktek firman. Kalau kita sudah bisa praktek firman, kita melihat keajaiban-keajaiban firman, yaitu tubuh kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Ya, itu kekuatan sayap. Roh Kudus mengurapi kita, dan dua sayap itu semakin besar. Sekarang ini ketika kita berlatih ibadah, ya, Rasul Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Mungkin sayap kita masih seperti jari ini, saudara. Kekuatan firman kita belum seberapa mengubah kita. Roh Kudus belum seberapa, mungkin baru sebatas mata kaki. Ya, tetapi terus latihlah dirimu beribadah. Jangan bosan-bosan sampai Roh Kudus
itu meluap dalam hati kita. Yang meluap-luap. Tadi apa bahasa karonya? Apa? Mulgap. Nah, mulgap. Tadi pagi saya tanya sama istri saya, karena begitu tadi sambil bicara-bicara sama Daniel, sama Kayla, nama Bulang siapa? Nasib. Oh, Nasib Ginting. Nama adiknya Bulang siapa? Kabar. Kabar Ginting. Kakaknya siapa? Mulgap. Saya tanya, mulgap apa artinya? Mulgap itu meluap-luap, membual-bual, seperti air yang membual-bual. Kalau Roh Kudus sudah mulgap, saudara, ya, dalam hidup kita meluap-luap, kita sudah tidak bisa berjalan lagi, tetapi kita hanya bisa berenang, ikut aliran Roh Kudus, dan firman Allah puncaknya mengubah kedagingan kita menjadi manusia baru. Itu sayap yang makin besar. Sayap yang makin besar. Saat ini saudara, saya percaya sidang jemaat di El Kapana sudah punya sayap. Dua sayap burung Nasar. Tetapi apakah besar? Ini kita latih diri kita beribadah supaya semakin besar. Tuhan katakan, barang siapa yang dipercaya dalam perkara kecil, ya, bisa dipercaya dalam perkara kecil, akan ditambahkan lagi perkara yang besar. Ya, perkara kecil ini jubah pelayanan, saudara. Sekali lagi, jubah pelayanan itu tidak murahan, hanya diberikan kepada orang yang memang berhak mendapatkan kepercayaan Tuhan. Walaupun sekarang ini kecil, ayo latih terus sehingga semakin besar. Puncaknya nanti ibadah dua ini, saudara, akan mendorong kita untuk bisa masuk di dalam penyembahan yang benar, yaitu mesbah dupa. Ada kaki dian, ada meja roti. Nanti di akhir zaman Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Ya, sekarang belum kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Pokoknya menyembah saja. Nanti semakin besar kekuatan firman, semakin melimpah kekuatan Roh Kudus, itu yang mendorong kita kepada penyembahan yang benar. Dua sayap burung Nasar itu yang akan mendorong kita masuk di dalam penyembahan yang benar. Sekarang ini kita belum bisa menyembah dengan benar. Tetapi jangan tidak dimulai. Mulai saja menyembah Tuhan. Ya, jangan diam. Mulai saja menyembah Tuhan. Nanti dua sayap dan firman itu makin mendorong kita. Roh Kudus itu membantu kita di dalam doa. Kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh Kudus yang makin lama makin besar membantu kita bisa berdoa dalam menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan berikan dalam pakaian kesucian, perhiasan kemuliaan. Sekarang kita lihat pakaian yang terakhir, yaitu pakaian putih berkilau-kilauan. Ini pakaian kesempurnaan, ya saudara. Ini yang membuat kita bisa layak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pakaian putih berkilau-kilauan, itulah pakaian pesta yang tadi kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, ini saudara, bagaimana kita mendapatkan pakaian kesempurnaan. Kita belajar dari Yusuf, ya saudara. Kejadian 37 ayat 31. Belajar dari Yusuf, Kejadian 37 ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ini jubah Yusuf, ini jubah yang maha indah. Pakaian kemuliaan kita itu jubah yang maha indah, saudara. Pakaian warna-warni. Kalau saudara lihat pakaiannya Harun imam besar, ya, itu baju dalamnya, ya, baju dalamnya itu dari lenan putih. Kemudian ditutup oleh tunik biru, ya, warna tunik biru. Belum lagi nanti ada pakaian atau baju efod. Baju efod itu 4 warna, ya. Jadi pakaian berwarna-warni, pakaian atau perhiasan kemuliaan. Jabatan kita ini, itulah pakaian warna-warni. Semua punya jabatan. Kalau kita belajar dalam doa kepenuhan Roh Kudus, ya, 10 hari kita sudah sama-sama melihat jabatan pelayanan itu ada 9 di dalam Korintus.
tetapi di dalam Efesus itu bisa diringkas menjadi 5, yaitu berbicara soal rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Itu jubah warna-warni, saudara. Artinya semua mendapatkan kesempatan, mendapatkan kemurahan sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita talentanya. Saya sebagai gembala dikasih jabatan gembala, pakaian penggembalaan. Saudara sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam bidang usaha masing-masing, saudara ada kesempatan untuk menginjil, mengabarkan berita, kabar sukacita kepada rekan-rekan saudara. Artinya saudara mendapatkan pakaian penginjil. Sebagai guru, ya, saudara diberi kesempatan untuk mengajar firman. Ketika saudara bertemu dengan anak-anak, ketika saudara bertemu dengan murid-murid saudara, saudara mulai memakai kesempatan itu untuk mengabarkan firman. Ya, guru-guru mendapatkan pakaian, ya, untuk bisa mengajar. Demikian juga dengan pakaian jabatan seperti karunia nabi dan rasul. Ya, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karunia ditambahkan untuk melengkapi jabatan. Nah, ini adalah pakaian warna-warni, saudara. Ini berwarna. Gereja Tuhan berwarna semua. Ibadah kita penuh dengan warna, yaitu perhiasan, pakaian perhiasan kemuliaan. Tapi nanti satu saat harus semuanya itu menjadi pakaian putih. Pakaian penggembalaan saya sebagai seorang gembala nanti harus dicelup oleh darah. Saudara sebagai penginjil, saudara sebagai rasul nabi yang mendapatkan karunia, nanti harus dicelup dalam darah untuk menjadi putih bersih. Ya, seperti Yusuf ini, saudara. Dan Yesus pun mengalami itu dalam 7 percikan darah. 7 percikan darah ketika dia berjalan ke atas salib Golgota. Di dalam tabernakel ini terkena kepada 7 percikan darah di atas tabut. Dan kalau saudara membaca, ya bukan cuma saja di atas tabut, tetapi 7 percikan darah juga terkena kepada tabut itu sendiri, yaitu di depan tabut. Kita sudah belajar tentang tabut perjanjian, tutupannya itu Yesus, petinya adalah kita. Ya, peti yang dilapis emas adalah gereja Tuhan. Kalau Yesus terkena 7 percikan darah, petinya pun terkena 7 percikan darah. Tetapi bukan terkena langsung, saudara. Ya, tidak terkena kepada petinya, tetapi di depan. Jadi sesungguhnya sengsara itu sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, sengsara itu tidak langsung terkena kepada gereja Tuhan. Sengsara yang sesungguhnya sudah dialami oleh Yesus. Wahyu 7 ayat 13. Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Ya, Yohanes melihat ada tua-tua yang memakai pakaian putih berkilau-kilauan. Perbuatan-perbuatan benar. Sehingga Yohanes sendiri merasa takjub, saudara. Lalu dia bertanya kepada malaikat yang mendampingi dia, Tuhan, siapa mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, saudara, kesusahan yang besar ini memang nanti akan menunjuk kepada antikris. Ya, kesusahan yang besar itu datang ketika masa antikris berkuasa selama 3,5 masa. Tetapi arti daripada keluar dari kesusahan yang besar, ada gereja Tuhan. Ya saudara, saya sampaikan kepada kita sekalian, ada gereja Tuhan itu yang menganut ya macam-macam pengajaran. Setidaknya mengenai aniaya antikris itu ada 3 macam ajaran, yaitu Paskah. Kemudian Paskah itu kan setelah ya, Paskah anti kesusahan, ya Paskah setelah kesusahan,
pasca ya, pasca atau pasca, bukan pasca ya, pasca, yaitu setelah kesusahan baru ada keangkatan gereja. Berarti orang yang menganut ajaran pasca kesusahan besar, pengangkatan, semua gereja mengalami kesusahan besar, termasuk mengalami aniaya antikris. Tetapi ada juga pengajaran pra kesusahan besar, yaitu keangkatan gereja itu sebelum masa aniaya antikris. Dan masa aniaya antikris itu dibagi menjadi 7 tahun aniaya. 3,5 tahun masa aniaya gereja, 3,5 tahun masa aniaya antikris berkuasa atas dunia. Nah, yang ketiga penganut pengajaran tentang middle ini saudara, di tengah-tengah. Keangkatan gereja itu adalah 3,5 tahun masa sebelum antikris. Ya, sayang saya nggak buat gambarnya saudara. Jadi masa antikris itu ada 7 tahun. Ada pengajaran ya yang meyakini bahwa keangkatan gereja adalah pra aniaya. Ada yang middle, yaitu di tengah-tengah. Ada yang pasca. Nah, di mana gereja kita? GSPDI itu di tengah. Bukan artinya nggak punya pendirian di tengah itu, saudara. Pra atau pasca. GSPDI, Pantekosta pada umumnya, ya, meyakini bahwa kita akan mengalami 3,5 masa aniaya gereja yang pertama, tahap pertama, yaitu untuk menyatukan tubuh Kristus. Ya, gereja yang disebut dengan Israel jasmani dan Israel rohani. Itu dalam 3,5 tahun yang pertama. Tetapi 3,5 tahun terakhir yang sepenuhnya diserahkan kepada antikris, itulah rapture, sudah pengangkatan, penyingkiran. Tetapi ada yang meyakini juga pasca mengalami aniaya antikris. Apapun itu saudara, ya, arti daripada kesusahan besar yaitu kita mengalami percikan darah. Dan bagi kita gereja Pantekosta, 3,5 tahun pertama itulah percikan darah bagi kita. Jangan sampai kita masuk dalam penumpahan darah. Ya, istilah di dalam tabernakel itu percikan darah, saudara, bukan penumpahan darah. Penumpahan darah itu memang terjadi nanti di 3,5 masa aniaya antikris. Karena firman Allah katakan engkau harus membayar keselamatanmu dengan darahmu sendiri. Itu penumpahan darah. Tetapi firman Allah yang kita dengar sampai saat ini tidak pernah berubah, khususnya di dalam pengajaran tabernakel, itu bukan soal penumpahan darah, tetapi percikan darah. Ya, percikan darah hanya sesaat saja kita mengalami yang namanya percikan darah, yaitu untuk menyempurnakan gereja, sengsara tetapi bersama Yesus. Ya, itulah arti daripada percikan darah, mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Seperti Yusuf, sesaat saja dia sengsara dan nanti Tuhan tinggikan. Ya saudara ya, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan pada waktunya. Ya, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Allah yang kuat, maka nanti Allah sendiri yang akan meninggikan kita. Itulah jubah yang harus dicelup dalam darah. Tujuannya mengubah hidup kita, saudara. Ya, mengubah hidup kita sehingga kita memiliki jiwa roh yang lemah lembut. Itu 1 Petrus 3. Ya. 1 Petrus 3 sebagai ayat yang terakhir, saudara. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini bukan berarti tidak boleh. Ya saudara, ini adalah perhiasan lahiriah. Jadi kalau saudara mau mengepang-ngepang rambut buat yang perempuan silakan. Kalau saudara mau memakai perhiasan emas silakan. Pakaian yang indah-indah, oh silakan. Itu perhiasan lahiriah. Ya. Tetapi bagi kita imam-imam, jangan berhenti ketika kita berhias secara lahiriah.
Sampai ayat yang keempat, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak bisa binasa. Ya, kalau emas bisa binasa, emas dunia ini saudara. Pakaian yang indah-indah ini bisa binasa. Rambut dikepang-kepang, ya bisa habis. Ya, tetapi perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari, nah saudara garis bawahi, perhiasan yang tidak binasa itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ternyata roh yang lemah lembut dan tentram itu sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ini kembali lagi mengajar kepada kita tentang Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh, ya. Jadi perhiasan kita adalah roh yang lemah lembut. Ya, selalu kita ulang, selalu ulang. Lemah lembut ini apa saudara? Kita bisa mengampuni orang, sampai kita bisa menerima firman sekeras apapun. Itu hati yang lemah lembut, tidak dengan kegeraman. Menerima firman itu tidak dengan jengkel. Menerima firman itu tidak dengan geram. Aduh, ini online saja bisa 1 jam lebih. Nah gitu saudara. Apalagi nggak online. Ini memang Gembala Elkafana ini online pun bisa 1 jam. Ya. Apalagi offline nanti, jangan-jangan 3 jam. Memang ada yang bilang sama saya, memang Gembala Elkafana gemar ngomong. Enggak saudara. Firman harus disampaikan. Dan saudara menerimanya dengan roh lemah lembut. Nah itu, menerima firman sekeras apapun, mampu mengampuni dosa. Ya, itulah roh yang lemah lembut. Kemudian tentram. Tentram ini sama dengan pendiam, bukan seperti yang 2 minggu yang lalu kita belajar tentang orang yang kemudian ditegur, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Kemudian dia diam saja, tidak mau mengaku dosa. Arti daripada tentram ini banyak memeriksa diri, saudara. Ya, hari-hari terakhir ini, ayo kita banyak memeriksa diri, tentram. Kalau kedapatan kita punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau tidak, kemudian kita masih tetap mengalami sengsara. Kalau sudah tidak berdosa, tetapi masih mengalami sengsara, itu percikan darah. Ya, kita nggak berdosa, kita setuju dengan firman Allah, tetapi kita mengalami yang namanya ini isolasi. Nah, ini anggap ini percikan darah. Tetap setia kepada Tuhan, ya. Nggak usah banyak komentar, begini begitu, ya saudara. Tentram hati kita. Apapun yang dialami, mau percikan darah seperti apa, Yesus sudah menang. Kalaupun tadi, ya Ibu Erni bersaksi, sekarang ini hati saya sudah damai, tentram, sehingga tidak kepikiran lagi COVID ini ada apa enggak. Nah, itu saudara, hati yang tentram itu tidak memikirkan masalah. Hati yang damai itu ada masalah, belum hilang masalah, tetapi hatinya tentram. Ya, seperti merpati dalam keadaan goncang badai, dia tetap damai. Itu hati merpati, saudara. Hati yang tulus. Ya, merpati digambarkan seperti roh Allah. Ada satu keunikan daripada merpati ini, saudara. Merpati ini burung atau binatang satu-satunya makhluk hidup yang tidak punya kantung empedu. Ya, kita kantung empedunya sering pecah, saudara, sehingga hidup senantiasa dalam kepahitan. Ya, tidak bisa mengampuni, tidak bisa tulus, tidak bisa tentram, tidak bisa lemah lembut. Terlalu besar kantung empedu kita. Ya, belajar dari merpati, nggak punya kantung empedu. Ini Tuhan menciptakan ini kan luar biasa, saudara, ya. Saudara ambil merpati, periksa, ada kantung empedu. Saudara masak ayam, hati-hati kantung empedunya jangan pecah. Nanti ayamnya bisa pahit. Itu saudara, ya. Kalau masak merpati nggak usah khawatir, nggak punya kantung empedu, dia nggak punya kepahitan. Ini roh lemah lembut, tentram, dan tunduk, ya, seperti Sarah, tunduk, tidak bersuara, dan Tuhan mempermuliakan dia. Ini rahasia supaya kita bisa mendapatkan pakaian putih. Jadi apapun yang terjadi hari ini, saudara sudah mendapatkan pakaian keselamatan.
Saya percaya saudara sudah mendapatkan pakaian kemuliaan itu, saudara. Jabatan pelayanan. Lakukan terus dalam roh yang lemah lembut, dalam penundukan diri kepada Tuhan. Itulah satu saat pakaian kita akan diubah menjadi putih bersih, layak untuk berjalan bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah nama Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, dalam penggenapan daripada rencana Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Rencana Tuhan. Minta Roh Kudus membimbing, minta firman membimbing kita masuk dalam rencana Tuhan. Mulai daripada pakaian keselamatan, meningkat pakaian kemuliaan sampai kepada pakaian kesempurnaan. Kita masuk dalam ruang suci, dalam kota Yerusalem baru, dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Masuk rencana-Mu. Bimbing aku masuk
senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Saudara boleh mempersiapkan tubuh dan darah Yesus di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Mari yang dipastori boleh ambil tubuh dan darah Yesus. Kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Mari yang dipastori ambil tubuh dan darah Yesus. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan tinggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali kornya. Menyenangkanmu. Nanti dari Lita masuk dalam doa pengucapan syukur. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
kami. Tuntun kami dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan, menuju kepada kehendak rencana-Mu, menuju kepada rencana Allah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh kami taruh di hati kami, di tanah hati kami yang paling baik Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang menolong kami, kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami boleh berbuah-buah, menghasilkan perkataan dan perbuatan yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mengucap syukur kepada oleh karena firman-Mu dan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi tengah-tengah dunia ini, dalam pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur. Kami masih dapat katakan bahwa Engkau baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah berubah janji dalam kehidupan kami. Kami mengalami, kami merasakan, kami menikmati Tuhan, kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Makanya Tuhan, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, setiap kali kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, itulah saat di mana kami boleh menaruhnya dalam setiap hati kami dan melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil bagian Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat Tuhan. Sehingga firman Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami Tuhan, mengubahkan hati kami Tuhan. Bukan lagi menjadi manusia jasmani, tapi benar-benar Tuhan menjadi manusia ilahi, manusia rohani, manusia baru yang diciptakan oleh air dan roh, diciptakan oleh firman dan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera dari sorga yang ada dalam hati pikiran kami, dan kami percaya Tuhan ada juga di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, di setiap pribadi yang boleh mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini. Biar senantiasa tetap ada di hati kami dan pikiran kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kami hari-hari. Kami mendoakan Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar boleh kembali pengurapan-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan rahasia dan hikmat Allah di tengah-tengah kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar roh nasihat, roh keperkasaan, roh wibawa, roh takut akan Tuhan, roh kerendahan hati, yang memberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu Tuhan, dan di tengah-tengah kami sidang jemaat kami menjadi sidang-Mu yang hormat semakin dewasa di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima pada pagi hari ini, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjadi keselamatan bagi kami, yang menjadi kehidupan bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu yang memberikan keselamatan kepada kami, kesembuhan bagi sakit penyakit kami, jasmani, rohani, kekuatan bagi setiap kami yang lemah, kelepasan bagi setiap kami yang sesak hati. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami, ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tetap tinggal berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagian kita mulai pagi ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.